Nah, halo, selamat datang lagi di channel aku di WN. Di sini aku mau sedikit membahas tentang pemakaian oli yang ada di Ninja punyaanku. Jadi di sini kita mau bahas tentang oli Idemitsu, Motul dan PTT, dan oli-oli yang pernah aku pakai sebelumnya yang seperti di belakang itu yang Castrol aktif yang low smoke. Tapi kenapa aku beralih dari Castrol dan ke Idemitsu sekarang, dan sekarang pakai yang PTT juga? Nah, mari kita bahas. Jadi sebelumnya aku pakai olinya itu oli yang ini, Castrol aktif yang tipe low smoke. Nah, aku ini pakai udah sekitar 1 tahun ya, 1 tahun, dan pemakaiannya gak kasar lah, lembut. Nah, tapi di sini aku sedikit kecewanya tentang oli ini, yang dimana dia sering muncul yang KW. Jadi kalau yang asli dia warnanya itu lebih bening, tapi kalau yang palsu seperti minyak goreng. Nah, jadi kalian yang udah pernah nonton video aku sebelumnya di Ninja aku ini gym kemarin. Nah, aku dapat nih oli yang tipe Castrol ini, dapatnya yang palsu selama 1 bulan. Itu ada 4 botol aku jumpai, ya ternyata palsu gitu. Dari segi warna pun aku udah curiga, cuman karena nggak terlalu mengerti, makanya ya nggak tahu lah jadinya. Tapi kalau tipe Castrol ini sebenarnya enak untuk harian ya. Ini enak kali, harganya murah. Ini di harga 40.000 atau sampai 45 ya mungkin ya, 40 sampai 45.000. Dan dia tipenya low smoke, nggak banyak asap juga, baunya nggak wangi ya, bau asapnya biasa aja, tapi nggak terlalu menyengat kali gitu. Lebih wangi si Evalu Pro. Dulu aku pernah pakai juga, tapi cuman sebentar karena aku pakai yang oli itu ketahan, dia nggak bisa lepas power dia. Tapi untuk pelan-pelan aja enak, cuman aku nggak pakai itu lagi. Bagus sih, cuman kalau untuk peruntukanku di harian menurutku itu kurang. Jadi aku beralih ke sini. Nah, kena masalah yang tadi, ada oli palsu yang dari merek ini, tapi dipalsukan ya gitu. Sebenarnya Castrol ini bagus, cuman banyak dipalsukan. Jadi aku nggak mau pakai ini lagi karena ya kita nggak ngerti nih di mana carinya yang bagus, di mana cari yang asli. Trauma lah, jadi trauma karena bloknya itu. Kalau kalian udah nonton itu di video sebelumnya, baretnya parah, pistonnya baret, bloknya sampai baret bergaris-garis, dia nggak bisa di apa-apain lagi, nggak bisa. Bloknya nggak terpakai, pistonnya nggak terpakai, jadi aku beralih dari oli ini. Nah, aku pernah beralih juga ke oli ini, tapi tipenya enak nih ya. Kalau misalnya kalian mau pakai, asal jeli aja memilihnya, itu enak. Untuk harian budgetnya enak lah, murah meriah. Cuman ya tahu diri kita makainya ini, ya harus ngerti lah gimana, pelan, kebut-kebutan janganlah kalau pakai ini. Kalau bisa dicampur lagi ya tetap ya, biar lebih safety. Nah, sempat aku pakai Eneos. Ini Eneos yang pink itu ya, keunguan. Ini stikernya udah nggak ada. Ini Jaso FC, sama seperti Castrol ini Jaso FC juga. Nah, aku pakai ini sebentar aja, cuman sekali. Karakternya aku kurang cocok menurutku, karena yang aku rasa ini agak ketahan juga sama performa, jadi kurang enak, agak ketahan. Memang nggak sampai full speed, cuman agak ketahan menurutku. Jadi aku gantinya sekarang ke Idemitsu. Aku udah pakai sampai nih ya,
4 botol, udah 5 botol kalau nggak salah. Nah, ini yang terakhir masih ada isinya, dia warnanya merah. Nah itu dia, masih ada, dia warna merah. Kita tuang dikit ya. Ya, dia warna merah. Terus kekentalannya lumayan, kentalan bagus lah. Jadi aku pakai ini udah sekitar jalan sebulan, pakai oli si Dimitsu ini. Nah terus ya, karena ini menurutku masih Jaso FC, karena udah pernah ganti blok, ya tetap bloknya blok ori ya, bukan di OB, diganti yang baru, plug baru. Jadi kalian ngerti lah berapa budgetnya itu. Nah karena ketakutan tadi, makanya aku ganti ke ini. Nggak ganti sih, ini lebih ke penambahnya itu aku pakai di Motul, karena ini kan dia Jaso FD, cuman ini yang made in Vietnam. Sama sih, tetap ini dari produk Prancis, tapi Prancis kalau nggak salah ya, tapi dia ini udah pabriknya udah ada di Vietnam, lebih untuk mempermurah kos untuk pengiriman juga. Nah itu aku takar di Ninja itu di 100 mili. Nah aku pakai takarannya kayak gini, kalian bisa takar pakai ini kalau ada di rumah, beli aja, ataupun di toko-toko ada juga ini. Nah aku pakai takarannya ini, masukin ke sini. Nah ini olinya ini masuk ke pompa oli samping, di tabung oli samping. Ini tetap di tabung oli samping. Aku pakai yang FC aja karena kebutuhan aku di harian biasa. Ini sebenarnya bukan membahas tentang oli yang paling bagus apa enggak ya, cuman lebih ke apa sih cocoknya oli yang untuk di harian gitu. Nah kalau ini untuk harian bisa, cuma harus kalian campur dengan, kalau menurutku ya harus kalian campur dengan Motul ataupun PTT Challenger yang Jaso FD lah kalau nggak salah. Kalau bisa yang Jaso FD, jangan Jaso FD lagi, karena dia biar untuk melumaskan mesin motor kamu gitu di Jaso FD nya, karena kekentalannya pasti beda kan. Kekentalan ini aja sama kekentalan PTT aja udah jauh beda. Ini lebih kental, kalau nggak salah dia titik didih pembakarannya lebih tinggi dibanding PTT. Cuman karena dia Jaso FD, di PTT nanti kita bahas juga itu kenapa ada PTT di situ. Nah aku bahas ini lagi, ini aku campur pakai ini karena baru Ryan, jadi aku pakai ini sekitaran 1 bulan juga, hampir 1 bulan. Udah ada 3 botol, itu udah ada 3 botol juga. Nah Motul ini bagus, enak, kentalnya kental kali, cuman nggak ada sisa lagi. Nah dia terus botolnya safety. Kalau untuk dipalsukan kurasa susah ya, karena ininya aja udah kayak gini, susah kalau dipalsukan. Nah kayak gitu deh. Jadi aku pakai ini sekitar udah 3 botol atau 4 botol. Nah aku cari-cari tahu juga, ternyata di Medan ada yang jual PTT. Aku pernah pakai sekali, tapi susah nyarinya. Nah ini kebetulan aku ke bengkel New Tech kemarin, adminnya udah stok ini. Nah lanjut lagi ya. Jadi ini olinya aku campur sekitar 150 mili, ya sekitar seginian lah, 150 segini. Nah sampai ke bawah itu segini lah. Itu di full tank ya, di 10 liter. Aku isi full tank gitu, aku kasih colokan lagi oli di tangki itu sekitaran 150 mili.
ya untuk di 10 liter full. Jadi aku bisa pakai ini takaran 1 liternya itu di 10 kali. Di 10 kali pemakaian full tank itu baru habis. Nah, karena ini si motornya udah pakainya seminggu sekali, nggak sering lagi, hanya seminggu sekali aja. Nah, aku pakai PTT, pakai motul ini enak. Karakternya lebih mesin lebih dingin dan juga cocok dengan ini ya. Menurutku ya cocok ini untuk di pompa oli samping atau tabung oli samping yang masih aktif. Nah, ini aku campur juga di tangki bahan bakar biar lebih safety. Karakternya bagus, mesin dingin dan performa kalau untuk di atas itu enak lah, di RPM tinggi enak karena dia kan titik didihnya lebih tinggi. Ini titik didihnya lebih tinggi, jadi untuk pelumasannya lebih menjaga. Nah, karena ini harganya 120.000, jadi karena budgetnya tinggi juga, aku jarang-jarang juga ngebut sekarang. Udah di larinya paling tinggi di 80-an. Nah, aku pindah ke oli PTT. Nah, ini kental, ini juga kental, ini kental, tapi kekentalan ini lebih kental daripada maksudku kekentalannya hampir imbang sama ini, tapi lebih kental ini daripada ini gitu. Karena dia Jaso FD ya, sama-sama. Kalau ini sama ini dibandingkan kan udah jauh beda ya Jasonya. Tapi kalau Jaso sama Jaso FD kekentalan itu jauh beda sama ini. Dan titik didihnya ini setahuku ini lebih tinggi daripada si PTT gitu. Nah, kenapa aku milih PTT? Karena di performanya lebih enak dan juga aku nggak bawa di kebut-kebutan, hanya untuk menjadi safety aja di pelumasan aku pakai ini. Nah, harganya di Medan ini 75.000 di Newtek ya. Aku beli di Newtek karena baru juga stok. Dulunya aku beli ini lewat online shop. Kayak gini juga ada barcode asli lah. Kalau untuk yang 3 ini aku belum pernah ada ketemu ya. Yang palsunya belum ada dengar. Kalau bisa sampai jangan. Tapi kalau yang tadi di belakang ya udah ngerti lah. Tapi bagus sih kalau olinya dapat yang asli, kita bagus. Tapi kalau dapat yang palsu, oknum-oknum itu ya itulah kurang ajar. Oknum-oknum tadi sampai mesin jebol. Karena aku udah pakai itu udah setahun loh. Makanya aku berani bilang kenapa ini jebol gara-gara ininya palsu, karena aku udah pakai itu setahun lebih lah, 2 tahun. Ini kereta jalan sama aku 2 tahun. Nah, tapi kenapa aku pas beli ini di tempat lain ya? Karena di toko sebelumnya ini udah nggak ada yang jual. Jadi aku nggak ada stok lagi gitu, katanya barangnya kosong. Tapi aku beli ke tempat lain ada, dan tutupnya juga warnanya merah. Tapi kalau nggak salah tutupnya ada juga yang asli yang merah ya, kalau nggak salah. Dapat yang palsu gitu akhirnya di bengkel yang kedua. Nah, makanya ini udah trauma. Kecuali kalau Castrol A747 itu udah pasti bagus ya, harganya juga bagus. Nah, di Idemitsu ini harganya yang tadi ini harganya 40.000 sampai 45. Asal kalian jeli memilihnya kayak yang aku bilang tadi ya, kembali lagi. Nah, ini harganya 60.000 sampai 65.000. Ini aku juga beli di Medan. Di Winje payah nyari barang ini. 3 ini payah nyarinya. Ada pun cuman stok motor, itu pun susah. Harganya pun mungkin sampai 120 atau 30.000. Ini nggak ada di Winje, payah nyarinya. Aku udah coba toko-toko pun, bengkel-bengkel pun nggak ada. Karena ini harga 65.000, 60 sampai 65.000. Ini harganya 75.000 harganya. Bahkan ada yang 80 di online shop, itu udah mahal kali ya. Tapi 75.000 lah rata-rata. Mungkin pun ada yang harganya 60-an ribu ya, ataupun di 70.000, itu tergantung di kota kalian.
di mana kalian tempat tinggal. Aku belinya ini di Medan, dua-duanya di Medan. Sama di Motul ini 120.000 aku beli di Medan juga. Nah, untuk karakternya yang ini dia lebih powernya lebih kelihatan memang di sini. Walaupun dia main di putaran bawah tengah itu, dia powernya udah terasa. Itu di power atas yang terasa kali. Di bawah terasanya lembut, mesin adem gitu. Kalau dibawa ngebut pun tetap adem, tapi kalau yang ini jangan dibawa ngebut juga gitu. Ini aku beli untuk pelumasan tambahan aja, karena dia Jaso FD. Otomatis dia lebih baik daripada Idemitsu secara Jasonya ya. Kita lihat Jasonya gitu. Nah, Jaso itu kan untuk penilaian ya, salah satu oli range oli bagus atau enggak gitu dari peringkatnya, dan diperuntukkan untuk apa di Jaso itu, seperti itu loh. Itu sertifikat dari Jepang kalau nggak salah. Nah, ini PTT ini bagusnya oli buatan Thailand. Aku nggak tahu ini udah langsung produksi Thailand atau enggak. Mungkin ini langsung produksi Thailand, cuman ada sertifikat SNI-nya juga. Udah dicek lah ya kualitasnya juga, dan ini yang tadi Jaso FD. Jadi aku sekarang pakai yang Idemitsu tabung oli samping ini, aku takar di tangki, di tambahan tangki. Takarannya juga sama. Oh maaf, aku takaran ini 100 ml, 100 ml per di 10. Kalau yang ini baru 150, karena ini lebih cair ya, kekentalannya lebih kecil daripada si Motul tadi. Makanya ini lebih aku banyak di 10 liter di full tank, aku buat di 150. Di 150 untuk takaran fullnya. Nah, jadi gitu aja. Sebenarnya bukan mau bahas ini yang terbaik siapa, cuman aku mau kasih tahu aja peruntukannya untuk apa. Jadi kalau kalian kebut-kebutan, yaitu olinya kalau bisa oli yang bagus Jaso FD. Kalau bisa yang full sintetik, karena ini semua adalah semi sintetik. Hanya saja dia udah bersertifikat Jaso FD, yang pastinya lebih baik daripada ini. Dan ini pun sesama Jaso FD, kemungkinan ini yang lebih baik. Kalau lebih baik kurang nggak bisa kita ini kan ya. Kemungkinan kebanyakan orang pakai untuk ini di Motul. Ya ada harga, ada kualitas lah kan. Kekentalan juga lebih kental daripada PTT, dan titik didih ini lebih tinggi juga sih Motul daripada PTT. Tapi PTT ini oli yang recommended untuk harian, tapi untuk dicampuran tangki, jangan di pompa oli samping ataupun di tabung oli sampingnya. Kalau bisa di tabung oli sampingnya itu ya Idemitsu menurut aku ya, ataupun ada aku pernah lihat ya tabung oli sampingnya itu tetap PTT tapi campurannya tetap PTT. Ada juga yang di tabung oli samping dia pakai Motul, campurannya ini di PTT, di colokannya gitu. Tapi aku lebih milih ke dua ini karena murah meriah. Ini 65.000, ini 75.000. Ini untuk sekarang 2 minggu atau 3 minggu lah, 3 minggu sekali habisnya, karena jarang dipakai juga, seminggu sekali. Aku isi tadi pagi lah, itu segini 150 ml. Nah, ini baru aku pakai dan masih penuh nih ya, opini pribadi, karena udah aku tes olinya, dan olinya ini warnanya tahu dulu kita lihat. Nah itu dia olinya, makanya aku bilang dia lebih encer teh. Nah ini kuku kotor ya, kekentalannya itu lebih encer, di bawah Motul kekentalannya, tapi bagus di Jaso FD. Sementara ini kalau menurutku ini masih bagus, karena aku pakainya dulu sekali, ini kedua kalinya, tapi ini baru
100 mili 150 mili aku pakai di full tank. Ya aku rasakan tetap sama kayak seperti yang dulu karena masih penasaran dengan oli PTT ini. Kalau untuk motor ya tetap olinya bagus, cuman mahal ya, karena dari harga juga kualitas gak bohong ya. Sama ini pun juga bagus, ini murah-meriah, tapi diperuntukkan dengan akal sehat kalian lah bawa motornya kayak mana ini. Yang dua ini kalau mau ngebut ya diganti lah, tabung oli sampingnya motor colokannya pakai A747 atau Ippon Samurai ya. Nah itu dia, semoga kedepannya bisa bermanfaat buat kalian yang untuk cari oli samping, bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mau contoh ini bisa ya, tapi itulah peruntukannya harian biasa ya, jangan kebut-kebutan, untuk santai aja. Kebut-kebutan sekali oke, cuman tetap dicampur gitu ya. Kalau untuk buka-buka gas sebentar aja ya mungkin bisa. Nah untuk yang pakai kastrol juga masih bagus juga sih, masih bagus, sama-sama Yaesu FCD Idemitsu, cuman ada cumanya nih, harus teliti memilih produk kastrol ini. Kalau yang tiga ini aku masih belum tahu ya, yang palsunya belum ada dengar sama Eneos ini, tapi kalau Eneos ini aku kurang cocok. Bagus sih tapi kurang cocok di aku. Nah jadi gitu aja, komen di bawah apa aja saran kalian ataupun pengalaman kalian tentang di keempat oli ini ataupun di oli-oli lain yang perlu kalian kasih tahu ke aku. Silahkan komen di bawah. Jadi gitu aja, silahkan komen di bawah yang pernah merasakan tentang pemakaian oli ini, komen di bawah. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga ya. Thank you.